sabar orang tua kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersukacita menyambut firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan kita renungkan pada hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini. Ayat renungan kita hari ini, Rabu 11 September 2024, diambil dari Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah respon kita, respon saudara, ketika ada orang yang begitu kita percayai, yang telah kita berikan begitu banyak tanggung jawab, karena kita sangat yakin bahwa dia dapat kita percayai, dapat melakukan apa yang kita harapkan, dapat bertanggung jawab atas apa yang telah kita berikan tugas atau kepercayaan lainnya kepadanya. Ternyata dia mengkhianati kita. Ternyata dia mengecewakan kita. Ternyata dia tidak melakukan apa yang kita harapkan dapat dia perbuat. Apakah respon kita, saudara, terhadap teman atau rekan sekerja kita yang kita temui dengan sikap yang demikian? Mungkin kebanyakan di antara kita akan dengan mudah kecewa kepadanya, atau bahkan hilang kepercayaan, dan bahkan tidak menjalin komunikasi lagi. Atau banyak di antara kita yang sungguh-sungguh begitu menyesali atas kepercayaan yang telah kita berikan kepadanya. Kekecewaan yang membuahkan penyesalan atas apa yang telah kita taruhkan kepadanya tentang kasih kepercayaan yang besar itu. Inilah respon kita sebagai manusia biasa, mudah menyesali, kecewa atas apa yang telah kita lakukan kepada seseorang dengan begitu tulus tetapi dibalas dengan kejahatan. Saudara yang dikasihi, jika manusia memiliki kebanyakan sikap yang demikian, tetapi tidak dengan Tuhan kita. Nats ini adalah tulisan dari Paulus. Dia meyakinkan bahwa Tuhan tidak sekali-kali menyesali apa yang telah ia janjikan, menyesali kasih karunia-Nya, menyesali cintanya yang besar yang dia berikan kepada siapapun. Dikatakan di dalam nats hari ini, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Nats ini adalah penegasan dari Paulus akan janji setia Allah kepada nenek moyang Israel. Inilah anugerah istimewa Allah yang tanpa syarat. Inilah kasih Tuhan, unconditional love. Nenek moyang Israel yang tentu saja kita sama-sama ketahui atas inisiatif Allah sendiri, Tuhan berjanji bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub akan diberkati dan dijadikannya bangsa yang besar. Tetapi
Israel menolak Yesus Kristus yang diutus oleh Tuhan Allah. Israel dipilih menjadi kekasih Allah. Kita dapat membaca di dalam pasal ini ayat 28b. Janji ini berlaku sampai kepada Israel dan keturunan mereka. Lalu ketika Yesus anak Allah diutus untuk merealisasikan rencana keselamatan Allah, justru bangsa itu menolak keselamatan yang disediakan. Tetapi walaupun demikian, Tuhan tidak menyesali kasih karunia-Nya. Tuhan tidak menyesali atas pemilihannya kepada bangsa itu. Keselamatan dalam Tuhan Yesus itu tetap berlangsung kepada siapapun yang mengasihi Allah. Kepada siapa saja, Tuhan tetap memberikannya sebagai anugerah. Kepada siapa saja yang mau percaya dan menerima Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Semua orang dari segala bangsa di sepanjang abad menerima keselamatan daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi, Paulus memberikan ketegasan betapa besar kasih setia Allah. Bahkan Tuhan tidak akan pernah menyesali, dikatakan di dalam nats hari ini. Perikop Roma pasal 11, penggalan dari nats renungan hari ini, menggambarkan begitu besar kasih setia Allah kepada seluruh manusia, kepada siapapun bahkan yang menolaknya. Allah bahkan berkenan menghapus kedegilan dan ketidaktaatan Israel dengan cara memperbaharui perjanjiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini renungan firman Tuhan mengajak kita untuk semakin meyakini betapa besar kasih setia Allah kepada manusia. Betapa Tuhan tidak menyesali kasih karunia-Nya. Sekalipun kita sering melakukan dan jatuh ke dalam dosa, tetapi kasih karunia Tuhan tetap untuk kita. Dan Tuhan tidak akan pernah menyesali atas perbuatan kasih yang besar yang diberikan kepada umat-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diberi tanggung jawab untuk terus memberitakan Injil keselamatan itu kepada semua bangsa, agar semua bangsa mau menerima Tuhan. Dan ingatlah bahwa kasih Tuhan begitu besar untuk kita, maka kita pun harus memiliki kasih yang besar untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang besar, kesetiaan-Mu yang besar untuk kami. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam keberdosaan kami, dalam setiap kondisi kehidupan kami. Engkau tetap setia, menjaga, melindungi, memberkati kami. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya dapat kami lakukan, menguatkan kami untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Siapapun yang sedang berduka, kiranya Tuhan memberikan penghiburan. Saudara kami yang sedang sakit, Tuhan kasihi mereka. Dengan kasih-Mu yang besar Engkau memulihkan dan menyembuhkan mereka. Yang sedang dalam pergumulan, hatinya sedang kalut, mengalami banyak tekanan, Tuhan Engkau menolong dengan roh penghibur. Terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati.